memperingati Natal. Sesungguhnya saya juga di rumah sejak Oktober udah mulai siap-siap ya. Ada pohon Natal. Kita semua nyiapin Natal, kenapa? Karena memang dia layak. Dia layak disiapkan. Dia layak dikasih persembahan yang terbaik, betul? Ya, bayangkan. Ini adalah mission impossible yang sesungguhnya. Ya. Kalau ada yang bilang, iya Tuhan kamu aneh, lahirnya di kandang domba. Itu bukan aneh, itu keren banget, betul? Tuhan siapa yang mau menjelma menjadi manusia? Itu keren banget. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Supaya dia bisa ngerti kita. Dia tahu tangisan kita, dia tahu kesedihan, dia tahu apa yang bikin kita sedih, kita takut, kita kecewa. Dia tahu loh rasanya gagal, dia tahu rasanya diapain? Dikucilin, diludahin, gak dihargain. Dia tahu rasanya. Siapa Yusuf? Siapa Yesus? Anak si Yusuf tukang kayu. Dia tahu rasanya. Dan kenapa dia mau? Tuhan kita mau ngambil tempat yang paling rendah. Lahirnya di kandang domba, kandang yang paling hina. Direncanain pula. Pasti dari kita gak ada yang mau ya ngerencanain, anak saya lahir di kandang domba, cari kandang gitu. Tuhan mau bilang bahwa gak ada satupun yang terlalu hina buat Tuhan, betul? Gak ada satupun. Tuhan ambil tempat di kandang domba. Dia jadi anak Yusuf tukang kayu. Anak Yusuf tukang kayu pasti mainnya dengan siapa? Dia bisa main dengan tukang sapu jalan, tukang gorengan, mbak-mbak, tukang apa aja gitu ya, tukang balon ya, apa aja. Tuhan bilang Tuhan bisa masuk ke semuanya. Gak ada yang terlalu hina buat Tuhan. Semuanya mulia dan berharga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kita mau lihat Natal di hati ya. Jadi Tuhan keren banget nih Natal, seluruh dunia rayain Tuhan lahir di dunia. Tapi ada yang lebih Tuhan pengen. Tuhan pengen lahirnya di mana? Di hati manusia. Natal di hati. Yuk kita lihat. Ini adalah mission impossible yang sesungguhnya. Kita udah lanjut. Iya. Perjanjian lama. Nah, 3.300 tahun yang lalu. Itu udah lama ya, sekitar segitu. Itu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Ya. Karena mengeraskan hati mereka menjadi budak di Mesir. Mereka lagi kerja susah banget, nggak ada satupun yang menghargai mereka. Bahkan Firaun menjadikan mereka budak yang sangat rendah. Mereka semua budak, nggak ada harganya. Tapi di tengah-tengah itu, di masa-masa sulit itu, di masa-masa terendah buat Israel, di situ Tuhan bilang, Tuhan panggil Musa. Ada semak-semak dan singkat cerita, Tuhan bilang, Musa, let my people go. Ya, bawa umatku pergi keluar dari Mesir untuk perjumpaan dengan aku. Ya, lagi jelek-jeleknya, lagi jadi budak, nggak ada yang menghargai. Tapi Tuhan bilang, aku kangen, aku pengen ketemu mereka. Musa, kamu menghadap Firaun. Dan Musa menghadap Firaun. Kita lihat dari Kejadian. Kita lihat dari ayat selanjutnya. Ayat yang tadi diminta. Musa menghadap Firaun dan Musa katakan, ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan bilang, biarkanlah umatku pergi untuk mereka beribadah untuk suatu perayaan di gunung Tuhan yang kudus, di gunung Sinai. Dan Firaun menganggap enteng, menganggap rendah, menganggap siapa Allah kamu? Aku gak kenal, gitu ya. Oke, gak apa-apa. Ya, jadi Musa pun bilang begitu, gitu ya, menghadap ke Tuhan. Dan dikatakan bahwa untuk suatu perayaan, Tuhan selalu begitu ya. Kalau kita diundang sama Tuhan, Tuhan selalu bilang, ayo untuk suatu perayaan, untuk suatu pesta. Tuhan pengen banget ya, kita ketemu Tuhan itu pesta. Kita senang, kita gak kepaksa datangnya, betul? Kita tuh emang kepengen ya. Buktinya di Wahyu 3 ayat 20 Tuhan bilang apa? Lihat, aku mengetuk di pintu hatimu. Kalau ada orang yang buka pintu dan aku akan masuk, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Harusnya yang udah makan, yang punya hati itu dong gitu ya, yang punya rumah ya. Tapi Tuhan bilang, aku ketuk-ketuk hati kamu, aku mau masuk, aku mau pesta, aku mau makan dengan kamu. Nah, di sini Tuhan katakan, ya, beginilah
firman Tuhan Allah Israel. Musa bilang ke Firaun, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi untuk suatu perayaan, bukan cuma pergi karena sakit hati, bukan cuma keluar gitu ya, tapi untuk suatu perayaan. Ada suatu gelora, kerinduan yang kuat dari Tuhan, pengen ketemu mereka ya. Dan mengapa ada 10 tulah? Itu karena Israel, karena Firaun mengeraskan hati, betul? Ya, sampai akhirnya diizinkan 10 tulah. Ya, demi apa? Demi kangennya Tuhan ketemu umatnya, 10 tulah terjadi, diizinkan ya. Laut terbelah, jalan di laut merah yang luar biasa demi ketemu umatnya. Ya, 10 tulah ada yang apa? Ada yang mau coba sebut 10 tulah? Iya, betul. Ada 10 dan 10-10-nya lewat gitu ya. Tuhan membuktiin bahwa Dia Allah yang dahsyat, yang hebat, yang bisa mengalahkan semua sesembahannya mereka gitu ya. Saya pernah ngafalin lagu ini dan saya jadi pemenang lomba kuis Alkitab di persekutuan Unpad. 1. Air jadi darah, katak nyamuk lalat, ternak sakit sabar, barah dan hujan es, banyak belalang, gelap gulita, kematian, anak sulung kasihan deh lu. Ya, jadi demi ngelewatin itu semua, demi ayo, let my people go, ayo datang ke gunung Tuhan yang kudus. Lihat selanjutnya, di sini apa yang terjadi? Sampai di sana sudah melewati, tulah udah lewat, laut sudah dibelah, sudah lihat begitu ajaibnya Tuhan. Sampai di sana mereka bilang, kita takut, Musa aja deh yang ketemu Tuhan, Musa aja deh. Gitu. Mereka takut ketemu Tuhan. Akibatnya Musa yang naik, Tuhan bilang, Musa, aku mau ngasih perintah-perintahku. Buat Tuhan penting banget ya, kita umatnya tahu perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan di Yohanes, barang siapa mengasihi aku, dia apa? Dia akan melakukan perintah-perintahku. Ya, jadi di awal banget Tuhan mau kasih perintah. Dan karena yang lain gak mau naik, yang lain gak mau takut ketemu Tuhan, yang naik Musa. Musa menikmati pertemuan dengan Tuhan. Wah, enjoy banget ya. 40 hari, 40 malam. Tuhan senang, Musa senang, sampai begitu lama buat orang yang di bawah yang nunggu ya. Dan Tuhan, Musa bawa Allah batu kosong. Dan Tuhan tulis dengan jari-jarinya, 1. Apa? Ya, ditulis semua 10-10-nya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan nyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ketiga gitu. Semua sampai 10 Tuhan tulis semuanya. Tapi ketika lagi enak-enakan, tiba-tiba di bawah udah memberontak, bikin patung lembu emas karena udah kelamaan. Dan Tuhan bilang, Musa cepat turun, bangsamu telah berkhianat. Ya, dan waktu Musa turun, Musa panas hatinya. Musa lihat, astaga, mereka lagi nyembah patung lembu emas ya. Mereka lagi sorak-sorak, mereka lagi nyembah. Saking kesalnya Musa gak sadar gitu ya. Loh, batu yang sudah dipegang di tangan, yang ditulis Allah, dilempar sama Musa, jatuh berkeping-keping. Ya. Betul. Siapa yang paling terluka hari itu? Tuhan bilang mereka berkhianat, mengkhianati cintanya Tuhan. Ya, karena itu kita Natal datang sama Tuhan. Tuhan, aku gak akan mengkhianati cintamu, aku gak akan jual engkau demi apapun Tuhan. Amin. Ya, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Tapi Allah tidak berhenti. Ya, Allah punya cara lain. Kalaupun gagal, yang batu itu ditulis gitu ya. Lalu Musa menuliskannya kembali. Allah bilang, aku akan mengadakan perjanjian baru. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi Tuhan bilang, udah deh, nggak usah ditulis di batu lagi deh. Aku akan tulis di hati setiap manusia. Keren banget, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan Dia tuliskan perintah-perintahnya di hati kita. Tapi syaratnya Tuhan bilang apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kamu harus dilahirkan kembali. Ganti kamu dengan aku. 1, 2, 3. Aku harus dilahirkan kembali. Kenapa? Ini adalah masalah terbesar
terbesar manusia? Lihat selanjutnya. Apa masalah terbesar manusia? Apa? Ada yang mau jawab di kanan? Ada yang mau jawab? Tais? Teman-teman di kanan? Masalah paling gede buat manusia apa? Masalah terbesar manusia itu apa? Dosa. Bisa. Sebelah sini? Ciku nih, pendatang baru nih. Masalah terbesar manusia apa? Berat badan? Bisa. Tagihan banyak? Bisa. Tapi sesungguhnya masalah terbesar manusia adalah rohnya mati. Betul? Ya. Kalau awalnya ketika diciptakan Tuhan yang musir rohnya, Adam hidup, Adam bergerak, Adam bisa komunikasi dengan Tuhan, Adam bisa dengar suara Tuhan, Adam bisa lihat Tuhan. Tapi ketika Adam memberontak, Adam jatuh ke dalam dosa, roh manusia mati. Di sini kosong, ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, sebab ada lubang di dalam hatimu, kita kosong. Ya. Roh ini tempatnya roh Tuhan. Manusia mati rohnya, mereka selalu mencari sesuatu buat disembah. Dinamisme, animisme. Mereka sembah, oh ini pohon gede, sembah. Oh ini matahari, oh ini yang lain-lain. Selalu kosong, pengen sesuatu yang disembah. Betul? Rohnya mati. Roh yang mati ini harus dihidupkan. Harus ada roh Allah yang hidup masuk ke dalam roh kita. Betul? Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, lahir baru. Ya. Caranya ini. Dengan lahir baru, hati yang keras akan diganti dengan hati yang taat. Roh manusia yang lemah bersatu dengan roh Allah. Lahir roh yang baru, yang kuat ya. Yang bisa melaksanakan hukum-hukum Tuhan, nggak dipaksain, tapi ada yang ingetin dari sini. Betul? Pernah ngalamin ada yang ingetin dari sini? Jangan. Betul? Jangan balas tuh dia anggun-anggun. Betul ya? Iya, ada yang ingetin dari sini. Jangan, udah nggak apa-apa, ampunin aja. Udah gitu ya. Itu ada yang jangan begini ya. Kita lanjut. Ada 2 jenis kelahiran. Minggu lalu saya sudah bahas. 10 menit kurang 1 detik, kelahiran jasmani dan kelahiran rohani, dua-duanya sama penting ya. Kelahiran jasmani semua orang tua menyiapkan anaknya, namanya, tempatnya, betul? Ya. Saya bilang sedikit nggak akan ngambil waktu 1 menit bahwa ketika saya baru menikah, malam ulang tahun saya 19 Juni, malamnya sebelum itu jam 12 malam, suami saya nanya, "Yan, minta apa?" Ya. Dan saya bilang, saya minta anak yang kalau kita sepakat pasti Tuhan kasih ya. Dan malam itu kami doa, kayak minta anak. Dan 1 bulan kemudian ya. Karena itu lahirnya bulan Maret. Setelah 9 bulan dari situ, dan semuanya menarik banget dengan Tuhan. Tuhan bilang, minta, maka penuhlah sukacitamu. Kalau kamu gak minta, kamu gak dapat apa-apa. Betul? Kita rajin doa, rajin minta yang spesifik sama Tuhan. Minta jodoh, minta sama Tuhan. Betul? Jangan minta sama yang lain, minta sama Tuhan. Minta anak, minta sama Tuhan. Dan bulan depannya, ketika saya mual-mual, tetangga saya kasih mangga muda, kayaknya Bu Evi hamil. Coba cek. Saya jalan di klinik Kuala Kencana, saya tes hamil, positif. Dan saya jalan, itu perumahan gitu ya. Di situ banyak supir taksi gitu ya, angkot yang ada kenal. Saya jalan sambil nangis ke rumah. Saya jalan nangis terharu, Tuhan saya minta Tuhan kasih. Penuh sukacitanya. Karena itu kata Tuhan, ini yang diminta dari Tuhan ya. Samuel dong namanya. Karena Samuel artinya yang diminta dari Tuhan. Dan saya jalan dari klinik Kuala Kencana. Saya jalan sampai di rumah. Sampai di rumah saya berlutut, saya menangis. Tuhan, terima kasih buat Samuel. Itu sesuatu yang ajaib. Demikian juga Tuhan merekam setiap kandungan kita, setiap janin yang dibentuk. Itu Tuhan rekam. Gak ada transgender, gak ada salah. Tuhan, harusnya cewek ini jadi cowok, aduh salah, nanti ganti deh. Gak ada yang salah. Kita semua ditenun, amin. Ya. Dan kelahiran rohani. Apa itu kelahiran rohani? Ketika roh kita yang ada di sini, ya, kita bilang, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Maka rohnya, roh Allah yang hidup, masuk ke dalam hati kita. Roh kita bersatu dengan roh Allah, melahirkan roh yang baru. Betul? Nah, ibarat kayak gini. Ini gelas isi air ya. Kalau kita masukin ke sini, kapasnya akan berisi air, betul?
airnya akan berisi kapas. Itu akan bersatu sedikit menyatunya, akan menjadi benda yang baru. Ya, akan menjadi sesuatu yang baru. Demikian juga roh kita akan jadi sesuatu yang baru. Saya mau cerita, saya lahir baru, masih kecil, kelas 6 SD. Dan bukan sesuatu yang spektakuler. Ada sepupu saya ketika dilayani lahir baru, dia bilang, "Ici, tadi panas, ada yang masuk di sini," gitu ya. Ada yang begitu. Ada juga yang gak ngerasain apa-apa, tapi percayalah firman-Nya. Ketika dia diundang, dia akan masuk ke dalam hati kita. Amin. Ya, amin. Ya. Dan yang saya alamin, saya 6 SD di Gelora Saparua, di tenda ada kakak anak. Ya. Di situ katakan, "Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku." Di situ pengkhotbahnya bilang, "Anak-anak, tahukah kalian bahwa karena ada yang berbuat dosa, maka semua manusia sudah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Akibatnya hati kita menjadi hitam. Hati kita menjadi hati yang hitam, dan upah dosa itu maut. Mau gak mau kita harus dibawa ke neraka." Betul. Ya. Hati kita hitam, senangnya memberontak, senangnya marah. Kain aja gak diajarin, bunuh Habil, betul? Anak kecil bisa nyubit temennya, gak ada yang ngajarin, cubit tak cubit, enggak gitu ya. Kenapa? Hatinya berdosa. Ya. Ada pemberontakan di dalam daging. Itu sebabnya Tuhan bilang, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Pria wanita dalam pernikahan bersatu, daging melahirkan daging. Itu kelahiran daging. Dan yang melahirkan daging adalah daging. Daging kita, di dalam daging kita ada benih pemberontakan. Kita harus lahirkan baru, ada roh yang baru. Amin. Dan ketika itu dia bilang, hati yang hitam. Hati kita menjadi hitam. Kita gak bisa dengar suara Tuhan. Kita gak bisa komunikasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus baik. Kata yang khotbah di kakak waktu itu, kakak anak-anak gitu ya. Tuhan Yesus mau turun ke dunia, mati di kayu salib, darahnya dikorbankan buat kita. Dan darah itu lambang penghapusan dosa. Karena itu hati kita jadi merah sekarang ya anak-anak. Hatinya yang hitam tadi dibasuh oleh darah Yesus. Dia bilang begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Ada keajaiban. Hatinya menjadi putih. Hati kita menjadi suci. Ya, disucikan oleh darah Yesus. Hati yang suci ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lagi. Dan kita dimilkikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Tuhan Yesus. Amin. Dan di situ saya lahir baru, saya mengundang Yesus sebagai juru selamat. Sekalipun saya nggak ngerasain sesuatu yang panas, atau tiba-tiba audible saya bisa dengar suara Tuhan, "Evi, jangan makan pagi-pagi, bikin kentut." Enggak, gitu ya. Saya nggak dengar kayak gitu ya. Tapi saya mulai tahu ada sesuatu yang ngomong gitu ya. Saya 6 SD waktu itu, dan tidak lama, mama saya, papa saya, adik-adik itu pindah ke luar kota. Dan saya di situ ditinggal sendirian satu SMP. Saya di sekolah negeri gitu ya. Dan sering banget kerja kelompok. Tapi ketika kerja kelompok teman-teman akan keluarin video. Dan dia bilang, kita nonton video dulu yuk, baru kerja kelompok. Dan sekalipun gak ada mama, gak ada papi, gak ada mami, gak ada kakak-kakak, gak ada siapa yang ngawasin. Tapi di hati ada yang bilang, jangan nonton, jangan ikut nonton. Itu ada rohnya di hati kita. Kita dengerin. Jadi saya bilang, enggak, kalian aja. Saya lagi mau ini, saya betul-betul sibuk kerjain apa gitu di ruang tamu. Yang lain pada nonton dulu. Kalau mereka selesai nonton, baru saya gabung gitu ya untuk kerja kelompok. Mungkin juga dengan lagu, dengan musik, dengan film, apapun gitu ya. Kalau Roh Kudus bilang enggak, saya enggak. Ya. Apapun yang saya lakukan ketika Tuhan bilang jangan, enggak. Jadi ada roh yang memimpin di hati kita, betul? Ketika kita lahir baru. Amin. Lanjut. Dan nama kita dicatat di kitab kehidupan. Ini adalah percakapan Nikodemus. Kalau mau lihat lengkapnya itu di Yohanes 3, tapi waktunya udah singkat, kayaknya kita lihat dari sini aja. Itu di Yohanes, nanti boleh tampilin sebentar boleh? Jadi tentang Nikodemus itu ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi. Kalau seseorang menjadi ahli Taurat, menjadi pemimpin agama, biasanya umurnya tuh udah waduh, jenggotnya udah panjang. Dia umurnya itu udah 2 kalinya Tuhan Yesus nih. Tapi Nikodemus ini hebat nih. Dia menghargai Tuhan Yesus. Dia bilang rabi gitu ya. Dia ngakui Tuhan Yesus itu pemimpin sekalipun umurnya setengahnya dia. Gitu.
Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Yuk kita baca sama-sama. Yuk baca semua ya. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh." Ya. Jadi itulah pentingnya lahir baru. Tuhan katakan yang lahir dari daging itu daging, yang dari roh itu roh. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi sekalipun Nikodemus ini udah hafal semua Taurat, tapi Tuhan dengan tegas bilang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak boleh. Bayangin, ini kerajaan Allah nih. Saya mau lihat, nggak boleh, nggak boleh. Kamu lahir baru belum? Belum, nggak boleh ya. Ngintip boleh nggak ngintip? Nggak boleh, nggak boleh. Bayangin, Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi loh. Umurnya 2 kali lipatnya gitu. Dia belajar Taurat, dia hafal semuanya. Tapi dikatakan nggak bisa. Kamu nggak bisa lihat. Akibatnya apa kalau kita nggak bisa lihat kerajaan Allah? Kita nggak bisa rasain hadirat Tuhan. Kita nggak bisa nangkap berkah rohani. Kita nggak bisa hidup di dalam kerajaan Allah, sukacita, damai sejahtera, gitu. Semua itu hitungan dunia. Ya, kita nggak bisa ngalamin ini semua, betul? Kita menjadi Kristen yang agak lain. Nah, bahaya nggak Kristen yang agak lain? Bahaya. Agak lain cuma boleh ada di mana? Di panti jompo boleh ya. Di sini nggak boleh gitu ya. Agak lain itu apa? Kristen yang KTP doang, Kristen tapi nggak kenal Tuhan. Dengan suara Tuhan nggak bisa. Rasain ada Tuhan nggak tahu. Setan lewat, merinding. Nanti kayaknya ada setan. Ini kok anak siapa gitu ya? Setan ngomong, dia dengar jelas gitu ya. Wah, agak lain ini mah gitu ya. Kita nggak mau yang kayak gitu. Amin. Kita lihat selanjutnya. Nah, jadi proses kelahiran baru pasti kita semua udah hafal ya. Kelahiran baru itu roh kita mengenal Tuhan Yesus, roh Allah masuk ke dalam hati kita, bersatu menjadi roh yang baru, roh yang lembut, ciptaan yang benar-benar baru, yang haus sama Tuhan. Baca Alkitab nggak bikin ngantuk, bikin sadar. Oh gitu maksud Tuhan. Oh gitu ya. Oh asik nih. Gitu ya. Betul? Ya. Dan roh ini harus dihidupkan. Wahyu 3 ayat 20. Pasti adik-adik, bapak ibu pasti sering banget ya waktu kecil lihat itu gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu hati. Pintunya nggak ada ceklekannya, betul? Tuhan cuma ketuk-ketuk dan nunggu dibuka. Wahyu 3 ayat 20 kita baca sama-sama yuk. Sedikit lagi ya. Sisa berapa? Oke. Wahyu 3 ayat 20. Semua baca sama-sama yang keras. Supaya keras kita ini saingan aja nih. Kelompok si A sama kelompok B. Oke? Siapa yang lebih keras ya? Nanti Kodika judulnya. Kelompok A dulu. 1, 2, 3. Hanya aku berdiri di pintu dan Amin. Tepuk tangan dulu buat kelompok A ya. Yang B, 1, 2, 3. Ya, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Tepuk tangan kelompok B. Tuhan ketuk-ketuk. Kira-kira Tuhan ketuk apa tuh? Ketuk apa? Ketuk pintu. Pintu apa tuh? Pintu sarana, pintu rumah, pintu gudang, pintu apa? Pintu apa syaratnya? Pintu hati, betul. Kalau Tuhan, kalau kita ketuk-ketuk, kita pengen apa sih? Pengen apa ketuk-ketuk? Pengen masuk. Tuhan pengen masuk dong. Tuhan ketuk-ketuk. Ketuknya kapan kita nggak dengar? Mungkin waktu di jendela alam, ya waktu ada
Pak Rus menyampaikan, mungkin waktu hal-hal lain ya Tuhan mengetuk pintu hati kita. Tuhan ketuk, dan Tuhan ketuk bawa apa? Di depan pintu bawa apa? Tuhan bawa apa? Ada yang bisa tebak Tuhan bawa apa? Tuhan bawa makanan pesta, Tuhan bawa makanan. Tuhan bilang aku mau masuk, aku akan mendapatkannya. Tuhan pengen ketemu, masuk ketemu dan makan bersama-sama dengan Dia. Tuhan loh yang bawa makanannya, betul? Tuhan yang inisiatif soalnya gitu ya. Jadi Tuhan pengen pesta dengan kita, amin. Amin. Ya, Bapak PT yang tadi, ya. Jadi itulah kelahiran baru. Semua udah hafal luar kepala. Kalau kalian bilang gini, waktu itu saya kelahiran baru tapi saya nggak merasa apa-apa, boleh nggak saya ulangi? Kalau memang betul pengen banget diulangi dan sekarang sudah ngerti, boleh diulangin. Tapi jangan ulang-ulang terus dong, betul? Tapi dulu nggak merasa apa-apa, pengen banget, ulang lagi sekali aja lagi, iya boleh. Sekali lagi boleh. Udah gitu udah ya, udah tahu kan Yesus dalam hati, ada Roh Kudus di sini. Tinggal diajak ngobrol, betul? Jangan dicuekin. Ya. Tapi kalau kita bilang gini, dulu nggak berasa tapi saya pernah undang, udah cukup ya? Iya cukup. Tinggal diajak ngobrol aja. Karena Allah itu setia banget dengan firman-Nya. Ya, amin. Kita lanjutin. Nah, ya, apa yang terjadi? Ini tuh bukan endingnya ya. Ini adalah awal perjumpaan kita dengan Tuhan. Awal kita mulai bisa lagi ya. Ibarat bayi baru lahirnya ini bayi kalau baru lahir biasanya apa? Biasanya dia haus ya, tuh Andrew ya, ya. Biasanya dia haus terus, dia pengen minum susu terus gitu ya. Itu tanda bayi rohani, itu tanda baru lahir. Kita udah lahir baru belum? Kita pernah gak ngalamin? Kita pengen susu, kita pengen minum Tuhan. Lagi dong Tuhan, lagi. Dulu saya kalau retret ya, sesinya makin dekat pulang makin takut. Tuhan jangan dulu Tuhan belum puas, belum ketemu, belum nangis. Kalau dia nangis benjol matanya, udah senang udah ketemu Tuhan, udah mau pulang gitu ya. Karena retretnya gak cari gebetan, enggak gitu ya. Emang betul-betul mau cari Tuhan. Dan lahir baru itu biasanya bayi itu pengen lagi, pengen minum dan pengen dekat ibunya, pengen dekat sumbernya, betul? Ya, roh kita, roh yang baru lahir itu pengen terus gitu ya. Dan kalau kita bilang, kok sih dia bisa dengar suara Roh Kudus, kok saya enggak? Oh sabar, pelan-pelan gitu ya. Sama seperti bayi baru lahir, ada kaki, bisa langsung lompat nggak? Saya mau jalan, ada kaki, bisa nggak? Enggak. Lewat latihan dipegang tangannya, jalan pelan-pelan baru bisa ya. Kita juga jalan dengan Roh Kudus pelan-pelan. Ya Roh Kudus tuh ngomong kadang pelan-pelan sampai kita tahu, tadi Roh Kudus ngomong, yang itu ya. Misalnya kita lagi belanja, ya kalau ibu-ibu di kayak gini, gula habis, itu gunting buku hilang, beli lagi aja deh gitu ya. Jangan-jangan itu suara Roh Kudus. Kita dengerin nanti kalau di rumah kita cek, bener ternyata gula habis. Gitu ya. Tadi berarti karena Roh Kudus itu kenapa? Selalu menemani kita kemanapun kita ada ya. Tuhan jadi manusia supaya tahu apa rasanya sedih, apa rasanya sepi, apa rasanya sendirian, apa rasanya pusing kalau keluarganya ada yang gak selamat. Betul? Itu sebabnya Tuhan punya banyak janji-janji buat kita. Satu orang bertobat engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Karena Tuhan tahu rasanya, aduh Tuhan saya sungguh-sungguh saya melayani, anak saya gimana? Tuhan tahu kok rasanya. Datang sama Tuhan, doain, betul? Amin ya. Jadi saat lahir baru, hidup berkemenangan jadi mungkin. Nggak usah nyontek, bisa gitu ya. Nggak usah bohong, bisa. Menang atas dosa, bisa gitu ya. Semuanya mungkin, amin. Dan kalau kita itu dapetin yang kita dapat jodoh ya, kita minta sama Tuhan dan dapetnya itu karena Tuhan yang kasih, itu kekalnya itu selama-lamanya. Saya ketika nikah, honeymoon udah pasti, beberapa tahun setelah nikah, sampai berapa yang sering dibahas, yang kok bisa sih yakin sama saya? Betul? Itu asik kan? Ya. Dan suami nanya, iya, saya juga mau sih. Gitu ya. Itu asik banget, kekal. Dan bahkan apapun yang kita minta dari Tuhan, ya. Tuhan bilang kamu minta supaya penuh sukacitamu. Saya minta anak, Tuhan kasih anak. Amin? Ya, apapun. Saya minta rumah, hal yang sederhana, cuma minta rumah kontrakan doang. Gitu ya. Tapi waktu Tuhan kasih itu,
Wah, sesuatu banget. Amin. Mulai minta yang spesifik. Umur kalian mau minta jodoh, boleh minta, doain sama Tuhan, ya. Yang penting jangan tembak sana sini. Doa minta sama Tuhan. Amin. Ya. Lanjut. Dan yang tadi ya, betul-betul jadi ciptaan yang baru, gitu ya. Yesus dimasukkan ke dalam kita dimasukkan ke dalam Yesus. Kita ciptaan yang baru. Roh kita roh yang luar biasa, nggak bisa disantet, betul? Nggak bisa disantet. Roh kita bukan roh yang lama, kita roh yang ada roh Allah. Amin. Ya. Jadi ciptaan yang baru yang berubah itu bukan cuma di luarnya, hati kita berubah. Kita bisa loh mengampuni, kita bisa membelas kasihan. Sekalipun uang kita tinggal segini-segininya, kita bisa loh kasihin ke orang lain, betul? Kalau Tuhan suruh, karena ada hati yang baru, rohnya, ada hidup kita, semuanya baru. Amin. Ya. Lanjut. Dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus jadi juru selamat kita diampuni semua dosa kita. Ya. Kita jadi milik Yesus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu meterai kepemilikan. Jadi ada Roh Kudus. Dulu saya suka mikir gini, sombong amat sih, itu anak Tuhan bukan? Anak Tuhan bukan? Emang apaan sih, sombong banget. Tapi ternyata Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Emang kita sekarang jadi anak Tuhan. DNA-nya dia di dalam kita. Emang kita anak Tuhan, emang anak siapa gitu ya. Jadi emang ada Kristen KTP yang agak lain ini, dan juga ada Kristen yang emang anak-anak Allah. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita miliknya Tuhan sebagai jaminan bagian kita. Itu tanda kepemilikan. Kayak transaksi ya, kalau berharga pasti ada meterai itu. Ya, jangan disobek, jangan dibuang. Nanti jadi nggak berharga transaksi itu. Roh Kudus jangan dipuja, betul? Iya. Oke. Dan kita seperti bayi yang tadi, kita mulailah bergaul dengan Roh Kudus, mulai menyapa dia, mulai ngobrol sama Tuhan, mulai doa. Pasti adik-adik kalian semua sih, Bapak Ibu pasti udah sering ya ngobrol sama Tuhan. Ya, lanjut. Dan kita menjadi rumah Tuhan. Kalau zaman dulu di perjanjian lama ya, itu Tuhan itu diamnya di bait suci. Ada tabut, ada kemah suci, ada bait Allah. Ya. Dan Samuel kecil senang banget tinggal di bait Allah gitu ya, tidurnya di situ, apanya di situ gitu ya, sehariannya di situ. Itu di tempat yang sangat menyenangkan. Dulu Tuhan sukanya tinggalnya di tabut. Tapi setelah Natal, setelah peristiwa kelahirannya di dunia, dan Tuhan Yesus mau lahir di setiap kitalah bait sucinya, kitalah tempat Tuhan tinggal, tempat Tuhan diam. Makanya yang penting ketika dulu Tuhan Yesus marah banget gitu ya, karena bait Allah, tempat kediaman Allah dijadikan sarang penyamun, dan di situ Tuhan mana banget, Tuhan obrek-abrik semuanya. Satu hal yang perlu diingat, bait Allah itu kita. Jangan jadikan hati kita, tubuh kita sarang penyamun, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan semua yang jahat ya. Menyimpan apa? Enggak. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, sama-sama kita baca. Tubuhmu. 1, 2, 3. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya. Kita kemana-mana kita bisa doa sendirian juga enak banget. Ya. Karena ada Roh Kudus dalam kita. Kita ke gereja begini, kita berkumpul sama-sama, kita merayakan gitu ya. Tuhan bilang, ayo semua datang untuk merayakan. Tuhan pengen banget dirayain. Setiap perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan pengen ada celebration. Kita menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ya. Terakhir, Tuhan tanya, Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Tuhan turun dari surga ke bumi, betul? Rumah Tuhan di sana, Tuhan turun ke bumi, dan Tuhan pengen tinggal di hati kita. Dan Tuhan tanya, rumah seperti apa sih yang kamu mau siapin buat aku? Ya, di Natal ini
yang yang kita siapin buat Tuhan. Apakah itu rumah yang nyaman buat Tuhan tinggal? Ya, minta pemusik. Semua maju ke depan. Ya, kita akan hadir. Datang sama Tuhan. Kita bilang, aku mau cinta Yesus selamanya. Kita datang sama Tuhan. Biar